Oh iya bang, kemarin Duile hampir diculik bang. Hah? Diculik? Bilang ke abang, mana orangnya? Kan kemarin bang kejadiannya, ya orangnya kagak di sini dong. Kenapa tuh orang mau nyulik Duile? Katanya sih gara-gara babe punya utang bang. Oh, ada babe lo yang punya utang, kenapa lo ke embet-embet sih? Nangis bayangin, kenapa? Nenek saya, Samson. Kenapa? Di rumah saya tinggalin sendiri. Terus dititipin ke dia. Emang anak kurang ajar lo. Emang nggak bener lo. Nggak bener lo. Saya bilang tolong kasih makan. Dikasih makan sih sama dia. Kasih makan apaan? Nyamuk. Ya Allah. Lagi, ya ampun. Kenapa sih nangis mulu? Nenek saya Kenapa? kena razia. Terus? Balapan liar. Ya Allah. Nangis lah. Tapi nangis lagi. Adik saya! Terus? Sama abang yang pertama, disuruh kasih susu, kagak dikasih susu. Ini kasih apaan? Tip X! Udah gede. Kuat. Gede. Samson kuat. Malah nangis. Tadi nangis juga. Situ mau nangis juga. Kita situ Samson. Dia merah-merah banget lagi. Kayak apaan? SPG, SPBU. Kenapa, Son? Apa? Kamu mukanya nggak ada deh. Masa sih? Mukanya nggak ada. Hai, cermin sakti. Siapa paling terganteng di dunia ini? Iya muka gue nggak ada, Mi. Serem ah. Aku ini Samson, aku ini orang sakti. Kemarin es batu aku pegang. Iya. Langsung dingin. Emang dingin. Hah? Emang dingin. Digodat. Oh ya. Buru dong. Samsyun, Iya, kenapa? aku pengen tahu deh. Kan aku sayang nih sama Iya, kamu. iya. Terus kelemahan kamu tuh apa sih? Setan naik bengkok! Setan naik bengkok! Setan naik bengkok tuh! Setan naik bandel! Ongkosnya dong, Bang. Ongkosnya dong, Bang. Tadi deh. Kekuatan aku adalah Hah? kalau rambut aku dicukur. Ninja Warrior! Ninja Warrior! Ninja Warrior! Apaan sih? Ini gue lagi ngejelasin. Gue ngejelasin. Udah tahu? Itu apa rahasianya tuh rambutnya dipotong. Rambutnya dicabut. Udah tenang. Jadi deh. Rambut aku wangi, cuman pakai sampo kok. Sampo apa? Sampo guguk. Udah. Abis ini kita lihat. Selanjutnya apa? Banyak legenda. Kanda, kenapa sih Kanda model mandiri gitu kayak ayam makan karet? Bunda, sebentar lagi kan tanggal 14 Februari. Kanda mau ngasih hadiah Valentine buat Bunda. Bukan Bunda. Kan Bunda tahu, Kanda itu tidak pernah kenal dengan yang namanya Valentinan. Paling Valentino Rossi, baru Kanda tahu. Kanda lagi bingung, Bunda. Karena tanggal 14 Februari, raksasa itu pasti akan datang ke istana ini. Oh iya, raksasa itu akan mengambil anak kita ya? Iya, tepat Putri Memei berusia 5 tahun. Raksasa itu akan datang kemari dan mengambil Putri Memei. Dan anak kita Putri Memei telah merayakan ulang tahunnya yang kelima beberapa minggu yang lalu. Kanda, sebenarnya apa sih alasan raksasa itu mau mengambil anak kita? Entahlah Bunda, Kanda sendiri tidak tahu. Patih, segera umumkan. Baik lewat Instagram, Facebook, WA, atau media sosial lainnya. Bahwa kerajaan ini telah membutuhkan prajurit yang tangguh. Sekarang juga laksanakan. Baik, Baginda Raden. Oh iya bang, kemarin Duile hampir diculik bang. Hah? Diculik? Bilang ke abang, mana orangnya?
Kan kemarin bang kejadiannya, ya orangnya kagak di sini dong. Kenapa tuh orang mau nyulik Duile? Katanya sih gara-gara babe punya utang bang. Oh, ada babe lo yang punya utang, kenapa lo keembet-embet sih? Nah, makanya entu bang, ayah juga bingung. By the way, abang mau ikut tes jadi prajurit di kerajaan. Doain deh. Ya mungkin untuk beberapa hari ke depan kita nggak bisa ketemu. Iya bang, kagak apa-apa. Kan buat masa depan abang juga. Gitu amat sih. Ya udah, yuk jalan lagi. Ayo bang. Kalian adalah 4 pemuda pilihan yang lulus seleksi dari ribuan pemuda-pemuda yang ada di kerajaan ini. Kalian sudah lolos tes kesehatan dan juga punya kemampuan bela diri yang sangat mumpuni. Dan yang perlu kalian ingat, menjadi prajurit di kerajaan ini tidak harus menjadi garang. Tetapi kalian harus mempunyai sikap yang ramah dan senyuman yang bersahabat. Kalian harus dekat dengan rakyat. Sekarang saya ingin tes senyuman. Dan standar senyuman untuk prajurit di kerajaan ini adalah senyuman 1 jari. Jadi senyum kalian harus muat dengan 1 jari. Contohnya seperti ini. Ayo, coba semua. Dan juga, kalau ingin menegur rakyat yang melakukan kesalahan, harus dengan ramah, tidak boleh kasar. Patih, coba sekarang Anda contohkan apabila ada rakyat yang ketahuan mencuri. Menegurnya seperti apa? Misalkan saya jadi warga yang mencuri, ya. Lihat. Mas, misi, maaf, kamu mencuri ya? Iya, Mas. Kok tahu, Mas? Mencuri itu merugikan orang, ya. Coba bayangkan kalau emas yang dicuri, rasa marah kan? Kesel karena barangnya diambil orang. Nah, untuk itu jangan mencuri ya, Mas. Nah, maka dari itu, Mas saya hukum dulu, ya? Iya, Mas. Setuju apa enggak? Setuju, Mas. Maafkan saya, Mas. Ya. Seperti itu. Walaupun kita bicara lemah lembut, bukan berarti kita lembek seperti terong bakar. Tapi ada unsur ketegasan di situ. Kata-kata lemah lembut, mata yang bermain. Baiklah, sekarang saya ingin melihat kekuatan kalian. Silakan angkat batu ini. Dimulai dari kamu. Maaf Raja, ini berat sekali. Tidak apa-apa. Saja kamu. Selanjutnya. Biar dia duluan Raja, biar saya belakangan. Kayak saya mengalah untuk kemenangan. Oh. Jalani, silakan. Miun aja duluan. Jalani saja duluan. Mengapa berat sekali Raja? Kamu tidak bisa. Baiklah, yang terakhir. Baik Raja. Bismillahirrohmanirrohim.
Cukup, cukup. Ternyata kamu biasa di luar. Biasa Raja. Ya itu, luar biasa. Ternyata kamulah prajurit yang selama ini aku cari. Kamu akan menjadi prajurit andalanku. Oh, baik Raja. Lalu, bagaimana dengan kami Raja? Oh, Kami tidak lolos. kalian tetap menjadi prajurit kerajaan. Tetapi dialah yang akan menjadi prajurit istimewaku. Yang akan menjaga anakku. Mulai sekarang, kalian telah resmi menjadi prajurit kerajaan ini. Dan seragam yang kalian kenakan bukan hanya menjadi baju semata, tapi itu merupakan lambang dari kerajaan ini. Jadi ingat, sebagai prajurit, kalian harus bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk masyarakat. Jagalah kerajaan ini seperti kalian menjaga diri kalian sendiri. Karena serangan dari luar bisa datang kapan saja. Apalagi kerajaan kita sekarang ini sedang dalam keadaan terancam oleh raksasa yang masih tertidur. Apabila dia sudah bangun, dia bisa mengacaukan kerajaan ini kapan saja. Nggak percaya bisa pakai baju sebagus ini. Iya nih, Arya juga. Biasanya pakai baju pangsi terus. Sekarang, wih, gagah gini. Udah bawa tombak sama tameng lagi.